Nah, ini orang-orang Wahabi biasanya kembali kepada hadis, kepada Al-Quran dan hadis. Hadis yang sering disampaikan itu apa? Yang sering disampaikan itu hadis Muslim. Sahih Bukhari hampir gak pernah. Dan itu cuma dua. Apa? Yang pertama, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Itu. Nah, hadis yang lain mana? Kok cuma dua? Yang satunya, abi wa abu kafinnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Artinya orang tua Nabi masuk neraka. Itu dua. Jadi mereka kembali ke hadis itu, yang pertama menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Yang kedua, orang tua Nabi masuk neraka. Yang kalau begitu ya Nabi manusia biasa lah. Wong orang tuanya aja masuk neraka. Ada pertanyaan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Badhe tanglet Yai tentang makalah idza shahal hadis fa wa madhabi, mangke saged dijelasaken niku makalah sinten. Terus yang nomor kalih, dengan makalah idza shahal hadis fa wa madhabi yang konon itu adalah ngendikanipun Imam Syafi'i. Banyak orang yang ketika menemukan hadis sahih, meskipun dalam pendapat-pendapatnya kitab-kitab Syafi'i hadis sahih itu kandungannya berbeda, maka kelompok-kelompok itu atau orang-orang tersebut mengatakan inilah mazhab Syafi'i, meskipun dalam kitab Ashabus Syafi'i secara zahir bertentangan dengan hadis itu. Dengan tameng makalah idza shahal hadis fa wa madhabi dikatakan dan diklaim bahwasanya hadis dan hukum yang disimpulkan tadi itu adalah pendapat dan madhabnya Imam Syafi'i. Lah, ini bagaimana penjelasan dari atau maksud dari makalah itu sendiri? Ternuan. Yang pertama, istilah athar, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila suatu hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Hampir semua ulama mazhab berkata begitu. Imam Hanafi juga bilang begitu, Imam Malik berkata begitu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga berkata begitu. Artinya apa? Para ulama mujtahid itu memang tawadhu dan tunduk kepada hadis. Tapi dengan perkataan itu tidak bisa diartikan kalau kita menjumpai hadis sahih lalu berbeda dengan Imam Syafi'i, lalu kita menggugat pengikutnya, loh jangan ikut itu karena ini hadisnya sahih. Karena Imam Syafi'i berkata idza shahal hadis wa madhhabi. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Mengapa? Kata para ulama, kalau ada hadis sahih bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, maka tidak serta-merta kita ikut hadis itu dan meninggalkan Imam Syafi'i. Mengapa? Masih dikaji dulu. Imam Syafi'i sudah tahu apa enggak sama hadis itu. Kalau Imam Syafi'i sudah tahu pada hadis itu, lalu beliau tidak mengambilnya, berarti menurut beliau itu tidak kuat. Walaupun menurut kita sahih. Mengapa? Beliau ada mu'arid, berarti ada mu'arid. Menurut beliau ada dalil lain yang lebih kuat daripada hadis itu. Jadi kita mengambil hadis dan meninggalkan pendapat Imam Syafi'i, itu syaratnya kita harus tahu kalau Imam Syafi'i belum tahu hadis itu. Kalau Imam Syafi'i sudah tahu dan tidak mau, ya berarti ya Imam Syafi'i punya dalil lain yang lebih kuat. Jadi seperti itu. Dan kata Imam Ibnu Khuzaimah ini pengikut mazhab Syafi'i, termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Kata Ibnu Khuzaimah ini pernah ditanya, hal min sunnatin la yuwaddi'u Syafi'i fi kutubi. Imam Ibnu Khuzaimah, apakah ada satu hadis oleh Imam Syafi'i tidak ditaruh di kitab-kitabnya sebagai dalil? Kata beliau, lah, enggak ada.
Hampir semua hadis Imam Syafi'i itu tahu. Kalau Imam Syafi'i tidak mengambil, berarti menurut beliau tidak kuat. Jadi syaratnya seperti itu. Dan semua mazhab ya seperti itu. Kalau misalnya mazhabnya pendapat Imam Syafi'i dipertentangkan dengan hadis di Bukhari Muslim, loh, Imam Syafi'i itu lebih dulu daripada Bukhari Muslim. Sebelum ada Imam Bukhari Muslim, Imam Syafi'i sudah ulama besar. Dan Imam Syafi'i masanya lebih dekat kepada Rasulullah SAW daripada kitab standar yang 6, lebih dulu. Imam Syafi'i sudah tahu pada hadis itu, berarti ada dalil lain yang lebih kuat. Kemudian lagi kata para ulama, kalau ada hadis sahih tapi ulama dulu gak ada yang mengamalkan, berarti gak diikuti. Mengapa? Berarti hadis tersebut mansukh, dinasah, atau hadis itu sebenarnya tidak kuat. Banyak hadis-hadis yang hadis-hadis yang tidak dipakai oleh ulama fuqaha itu banyak hadis-hadis. Ada ulama modern namanya Syekh Abdus Salam Al-Lush menulis kitab berjudul Al-Intiqa fil Ahadits allati lam yasta'mil bihal fuqaha. Meneliti hadis-hadis yang tidak dipakai oleh para ulama fikih, 1 jilid itu. Hadis-hadis yang ulama fuqaha gak mau 1 jilid. Dan yang menolak hadis ya, karena mu'arid, bukan menolak tetapi tidak kuat, itu bukan hanya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pendapatnya berbeda dengan hadis ada. Imam Malik juga ada. Kemudian Imam Ahmad banyak juga. Imam Syafi'i juga banyak, sama sebenarnya. Mengapa gak dipakai? Berarti hadis tersebut menurut yang bersangkutan itu tidak kuat. Jadi bukan karena hadis tersebut, bukan karena ulama kita tidak tahu, bukan. Karena ulama kita lebih dulu dari kitab-kitab standar yang 6 itu. Dan ini tidak hanya dikatakan oleh para ulama kita, bahkan Syekh Ibnu Taimiyah juga begitu. Kadang-kadang seorang ulama menolak suatu hadis. Itu mengapa? Beliau punya dalil yang lebih kuat. Kadang-kadang dalil itu oleh beliau diungkapkan. Kadang-kadang oleh beliau dalil itu tidak diungkapkan. Kadang-kadang dalil itu diungkapkan, beliau yang faham, kita gak faham. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ya kalau sudah kita gak faham gimana? Masa mau menyalahkan? Hadis ya seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan, wah ini gak betul ini Imam Bukhari ini gak sesuai. Tidak bisa. Karena hadis ini ya banyak, ya seperti itu memang. Nah ini orang-orang Wahabi biasanya kembali kepada hadis, kepada Al-Quran dan hadis. Hadis yang sering disampaikan itu apa? Yang sering disampaikan itu hadis Muslim. Sahih Bukhari hampir gak pernah. Dan itu cuma 2. Apa? Yang pertama, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Itu. Nah, hadis yang lain mana? Kok cuma 2? Yang satunya abi wa abuka finnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Artinya orang tua Nabi masuk neraka. Itu 2. Jadi mereka kembali ke hadis itu, yang pertama menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Yang kedua, orang tua Nabi masuk neraka. Yang kalau begitu ya Nabi manusia biasa lah, wong orang tuanya aja masuk neraka. Ini mereka. Ya memang hadisnya di Sahih Muslim ada, tetapi kan oleh para ulama ditakwil itu. Yang seperti ini kita ini perlu tahu, adik-adik yang ada di pondok ini perlu tahu. Hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Wahabi dan hadisnya ada di Sahih Muslim atau di Bukhari,
Lalu para ulama kita dalam mengarahkan hadis itu, mentawajih hadis itu sebenarnya bagaimana, ini kita harus tahu. Kemudian mu'aridnya yang menentang terhadap hadis ini, hadis apa saja, harus tahu juga. Walaupun bukan sampai tingkatan muhaddis ya, walaupun belum sampai tingkatan alimul hadis, paling enggak hadisi, tapi hadisi yang istimewa. Saya ini masih hadisi, tapi kalau cuma melawan kamu bisa mengalahkan gitu. Harus seperti itu. Karena sekarang ini ya berceramah itu kalau tidak sering menyampaikan hadis, orang kurang tertarik. Makanya kalau berceramah, saya bilang tadi sama Ustadz Zaini, anak-anak jurusan hadis ini paling cocok jadi penceramah besok. Seperti Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, itu kan sering hadis yang disampaikan. Dan jadi penceramah itu gak berat kok. Karena yang penting yang dihafali hadis-hadis yang berhubungan dengan ceramah itu. Kalau yang gak berhubungan gak perlu dihafal.